Pada kesempatan ini kita akan mulai membahas mengenai transaksi. Jika sebelumnya banyak bergerak di bidang setup dan mempersiapkan program, maka ini akan memulai dengan adanya kegiatan atau aktivitas di dalam transaksi. Transaksi yang pertama akan kita bahas adalah transaksi pembelian. Oke, saya masih menggunakan Accurate versi 5, yang mana mungkin dapat berbeda untuk versi yang sebelumnya atau setelahnya, tetapi pada prinsipnya tentu akan mengalami kesamaan, kemungkinan hanya beda di menu atau beberapa proses atau data yang diinput. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mengaktifkan proses transaksi pembelian. Baik, untuk mengaktifkan ini bisa melalui list juga bisa ya. Jadi yang pertama, cara satu, kita pakai list. Di situ bisa diklik list, ada bagian purchase. Nah, ini sama ya. Ada di sini mulai dari request. Nah, requisition itu atau permintaan atau semacam ada pemberian daftar. Jadi dari gudang itu butuh apa gitu ya. Nanti kita lihat aja setelah digambar ya. Kemudian ada order, itu kanan. Receive itu saat menerima. Kemudian invoice itu kita membuat fakturnya atau kita mungkin input dari berdasar data yang kita terima. Kemudian apabila terjadi retur pembelian, ini tentu retur punya proses tersendiri dan persiapan tersendiri ya. Kemudian ada pembayaran. Baik, yang kedua itu cara masuknya bisa melalui purchase ya, di panel atau apalah namanya di Explorer ya. Ini menyebutnya Explorer atau panel ya, di atas kelihatan di Explorer itu di purchase. Nah, kalau diklik akan muncul gambar seperti itu ya, netizennya. Nah, ini akan muncul gambar sama seperti tadi, tapi di sini ditampilkan dalam bentuk semacam ada urutan ya, anak panah dan seterusnya. Kita lihat yang pertama adalah request, permintaan. Kemungkinan permintaan ini bisa dari bagian salesnya, bisa bagian dari gudang, tapi ini adalah semacam daftar ajuan yang diberikan kepada bagian pembelian. Nanti yang akan melakukan pembelian mungkin unit lain atau apapun gitu ya. Tapi yang jelas di sini adalah dimulai dengan adanya permintaan. Nanti kita akan coba mulai dari awal. Panahnya bisa masuk ke sini ya, dari permintaan bisa masuk ke order. Order ini adalah mulai memesan kepada pihak di luar pelaku penyedia. Maka dimulai dengan adanya order. Nah, kemungkinan juga ini diperkenankan dan nampaknya sistem juga bisa mungkin tidak melalui ini permintaan, tetapi ada yang langsung melalui order karena bagian pembelian sendiri yang melakukan sudah saatnya atau seperti apa itu ketentuan di perusahaan. Mungkin saat ini bisa order, tapi juga ada yang dari request gitu ya. Nah, order setelah beberapa hari atau di waktu berikutnya, mungkin satu hari itu atau hari berikutnya, itu ada menerima barang. Nah, ini ada kegiatan menerima barang, dicatat, dicocokkan, kemudian akan diterima. Nah, setelah diterima itu bisa dilakukan pembuatan invoice. Bagaimana akan membayar untuk persiapannya, nanti menggunakan invoice bisa dibayar. Nah, ini kemudian setelah invoice itu baru bisa dilakukan pembayaran. Oke. Nah,
Kemungkinan juga itu ada lain, jadi kalau saya lihat transaksi itu ada yang melalui dari permintaan, melalui order, tapi kemungkinan juga ada yang langsung. Jadi saat datang ditawarkan langsung, oke saya mau beli. Ya itu perusahaan UMKM kan kemungkinan bisa ya seperti itu ya. Ada yang menawarkan datang, kemudian kita langsung membeli beberapa. Nah ini juga tersedia sebenarnya pembelian secara langsung, artinya mungkin langsung dibuatkan, mungkin dari order langsung dibayar. Nanti akan kita lihat. Oke. Kemudian di sisi lain itu akan ada kalau misalnya barang yang diterima itu tidak sesuai, itu ada proses return atau retur di Indonesianya. Nah, ini tentu ada persiapan yang lebih lanjut. Untuk di tahap awal kita akan melakukan ini misalnya acquisition dulu, order dulu, kemudian menerima, membuat, membayar. Di bagian lain mungkin kita akan bahas apa itu pembelian langsung. Kemudian di bagian lain bagaimana kalau dilakukan retur pembelian. Untuk sementara pendahuluannya seperti itu, kita akan lanjutkan ke transaksi.